sekarang kan ada berita besar juga tentang, aduh ini sedih juga kalau kita bicara tentang perang Palestina. Ya. Oh iya itu. Ini bisa diselesaikan oleh Sunda Empire. Ya kan itu kan masalah luar negeri gimana? Bukan, Rangga Foundation. Oh, Rangga Foundation. Rangga Foundation paling tidak dengan sama-sama Mas Teddy, sama-sama kita semua Iya. kita bisa carikan solusinya. Kalau menurut Sesungguhnya begini, Ini penting. berkaitan dengan Palestina dan Israel itu bukan sama sekali perang agama. Benar. Ini adalah permasalahan agama, sangat-sangat jelas sekali. Karena itu ketika ada orang yang mengatakan bahwa ini bukan permasalahan agama, berarti dia harus mengeluarkan banyak sekali dalil. Dia harus membuang banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran. Bahwa secara manusiawi ini sudah menjadi problematika orang-orang muslim. Permasalahan kaum muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, secara kemudian tempat. Maka tempat itu pun adalah kiblat pertama kaum muslimin. Tidak bisa dilepaskan. Itu kiblat pertama kaum muslimin. Kaum muslimin dulunya sholat menghadap ke sana. Ke Baitul Maqdis. Maksudnya? Ya contohnya aja lah. Kan yang melahirkan kita kan ibu kita, bukan nenek kita, bukan buyut kita kan. Yang terdekat dengan kita kan ibu kita. Jadi itu memang ada keadaan dan kejadian. Memang kejadian seperti itu. Nah, kalau misalnya gini, ketika Perang Dunia I misalnya, Perang Dunia I, pemenangnya kan Inggris. Nah, dia bisa ngalahkan Turki Utsmani ya. Berarti kan semua kawasan yang jajannya kawasan Turki Utsmani dia kan akhirnya di bawah Inggris kan. Wah, tapi kan Inggris sudah menang pada Perang Dunia Pertama. Itu yang kita bahas. Kenapa ada Perang Dunia Pertama? Dan emang kemudian menjadikan wajar kalau Inggris menguasai tanah Palestina dan memberikan kepada Zionis untuk kemudian menduduki tanah itu. Sedangkan di situ masih ada orang-orang. Apa yang kita bahas ini tentu aja percuma kalau Anda sudah dari awal selalu membungkus narasi ini semua dengan dalil radikalisme dan terorisme. Ini penting. Berkaitan dengan Palestina dan Israel itu bukan sama sekali perang agama. Benar. Close the door. Kalau sudah sudut pandangnya begitu, kita sudah nggak bisa berharap pada apapun. Ya sudah, tutup aja, close aja sudah semua. Sekalian aja close your mind. Close the door. Sekalian aja close your mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah video yang memang saya buat sebagai video reaksi, video tanggapan atas beberapa pandangan-pandangan yang saya pikir sangat fatal ketika disampaikan tentang krisis kemanusiaan yang ada di tanah Palestina. Dan pandangan ini biasanya bermulai dengan mempertanyakan permasalahan yang ada di Palestina itu apakah permasalahan agama atau bukan? Apakah permasalahan agama atau permasalahan politik? Permasalahan agama ataukah permasalahan perebutan tanah? Permasalahan agama ataukah perebutan kekuasaan? Permasalahan agama ataukah dagang senjata dan seterusnya? Dan seperti yang kita tahu dalam panah itu, kalau seandainya bidikan Anda sudah salah 1 derajat, maka hasilnya akan meleset beberapa kilometer. Jadi kalau seandainya orang itu salahnya sudah 1 jari, dia akan melesetnya 1 meter atau 1 tombak. Artinya kalau dari pandangan awal saja kita sudah salah dalam mengartikan atau membahas tentang krisis yang ada di Baitul Maqdis, maka kita pasti akan meleset jauh sekali. Maka saya perlu meluruskan dulu, apakah permasalahan ini adalah permasalahan agama atau bukan. Anda nggak usah tanya siapapun, Anda nggak usah bahas tentang mau dunia modern, Anda nggak usah membahas apakah ini adalah dunia sekarang atau dunia lama dan seterusnya. Israel sendiri mendirikan negara Israel itu berdasarkan dalil-dalil agama dan disemangati dengan keagamaan. Maka mereka punya bendera, mereka katakan ini 2 garis mewakili sungai-sungai yang dulu pernah ada di zamannya kekuasaan Nabi Daud. Sedangkan bintangnya mereka yakini adalah bintang Daud. Itu yang mereka kemudian sampaikan, bahwa kami ingin recreate apa yang dibuat oleh Daud alaihi salam. Berarti mereka, ketika mereka membuat satu negara, maka benderanya, lalu kemudian negaranya, mereka melakukan pertimbangan secara agama. Apalagi tempatnya, mereka juga melakukan pertimbangan secara agama. Maka mereka buka kitab mereka, maka mereka meneliti kemudian surat-surat yang mereka kemudian punya, dan mereka dapatkan inilah tanah terjanji sebagaimana yang seharusnya kami miliki. Maka mereka melakukan itu atas dasar pertimbangan agama. Yang mereka seru pun adalah orang-orang yang berdasarkan agama. Makanya di situ dikatakan dalam bukunya Der Judenstaat, itu ditulis oleh Theodor Herzl yang diakui sebagai bapak Zionis, maka itu adalah judulnya Der Judenstaat, yaitu adalah negara Yahudi, negara yang ditujukan kepada orang-orang yang keturunan Yahudi, yang beragama Yahudi. Jadi kalau kita bicara tentang masalah agama atau tidak, Anda boleh menjelaskannya dengan berbusa-busa, Anda boleh punya argumen apapun, tapi Israel itu tidak akan pernah melepaskan bahwa mereka mendirikan negara Israel itu karena pertimbangan agama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sudah bahas, kalau dalam soalan orang-orang muslim, apakah ini adalah permasalahan agama atau tidak? Jawabannya jelas, ini permasalahan agama.
Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya kita itu seperti satu tubuh. Andaikan satu yang sakit, maka yang lain pasti akan merasakan sakit. Kita seperti jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Ketika tangan kita sakit, maka kepala merasakan sakit. Ketika kepala merasakan sakit, tangan pun merasa ngilu. Kenapa? Karena umat muslim adalah satu tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menasihati pada kita bahwasanya seorang muslim itu yang terbunuh satu saja itu lebih berat dosanya di sisi Allah daripada hancurnya Ka'bah misalnya. Allah pun mengatakan kepada kita, ka'annahum bunyanun marsus, kalian itu seperti tembok-tembok yang tersusun kokoh. Artinya adalah permasalahan satu orang muslim menjadi permasalahan orang-orang muslim yang lainnya. Ini adalah permasalahan agama, sangat-sangat jelas sekali. Karena itu ketika ada orang yang mengatakan bahwa ini bukan permasalahan agama, berarti dia harus mengeluarkan banyak sekali dalil. Dia harus membuang banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran bahwa secara manusiawi ini sudah menjadi problematika orang-orang muslim, permasalahan kaum muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, secara kemudian tempat, maka tempat itu pun adalah kiblat pertama kaum muslimin, tidak bisa dilepaskan. Itu kiblat pertama kaum muslimin. Kaum muslimin dulunya sholat menghadap ke sana, ke Baitul Maqdis. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak sekali hadis-hadisnya itu mention tentang Baitul Maqdis, bahkan menjelaskan kepada para sahabat sehingga para sahabat punya keinginan yang sangat besar untuk pergi ke Baitul Maqdis. Artinya adalah apa? Tanah itu adalah permasalahan agama bagi orang-orang muslim. Baitul Maqdis adalah tanah yang dimention oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menandakan bahwa itu adalah satu kompleks Masjidil Aqsa atau satu kota, yaitu kota Yerusalem yang disebut sekarang, ataupun satu wilayah yang disebut dengan Ardul Muqaddasah. Ini adalah bagian daripada agama. Itu adalah tempat Isra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan di dalam Al-Quran, Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Berarti ini sudah jelas sekali, ini adalah dalam pandangan orang-orang muslim, ini tidak bisa dilepaskan daripada perkara agama. Jadi mengatakan bahwa Palestina, krisis kemanusiaan yang ada di Palestina, Baitul Maqdis, ini bukan permasalahan agama. Seperti yang sudah saya jelaskan dalam video yang lain, menginginkan untuk melepaskan kaum muslimin daripada urusan ini, sehingga kita tidak bisa menghukumi dengan hukum-hukum agama atau dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita terlepas daripada mereka karena kita juga bukan urusan muslim, sehingga kita tidak perlu menggunakan ukhuwah kita untuk membantu mereka. Mengatakan bahwa ini bukan permasalahan agama sama dengan membuat kita tidak peduli pada mereka. Mengatakan bahwa ini bukan permasalahan agama sama dengan mereduksi problematika ini menjadi problematika mereka sendiri dan melepaskan kita daripada mereka. Ini yang sudah saya jelaskan dengan panjang lebar. Ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, dengan logika yang fail tadi, dengan logika yang fatal tadi, bahwasanya ini sudah mau damai, tapi tiba-tiba ada yang nyerang, jadi nggak jadi damai. Teman-teman sekalian, coba kita bayangkan. Ada dua orang yang berantem. Ada bukan dua orang yang berantem, Ting. Nah, ini penting untuk saya bahas. Yang terjadi di sana tuh apa sih? Selama kita masih menyebut perang Israel-Palestina, selama itu pula kita masih salah dalam memandang akar masalahnya. Kenapa? Sudah saya sampaikan dalam video saya yang bisa diulang, 2 part itu, bahwa dari awal ini bukan perang, ini pembantaian, ini penjajahan. Dan kita sudah bahas itu dengan dalil sejarah, dengan dalil agama, dengan dalil logika, apapun yang teman-teman mau, bahwa ini adalah penjajahan. Maka dengan dalil bahwa ini adalah penjajahan, itu tidak bisa disebut dengan perang. Kalau perang itu ya standing ground-nya sama, tapi kalau penjajahan itu tidak. Orang-orang yang dijajah, orang-orang yang dibantai itu mereka nggak punya pilihan. Bukan mereka punya pilihan, mereka cuma punya pilihan satu, mati atau mereka membela diri, kan gitu kan ya. Ini kan problemnya, ini bukan perang, tapi menyebut perang itu sangat menyakitkan. Sama kayak tadi, ada 2 orang berantem. Sebenarnya bukan 2 orang berantem, tapi yang terjadi ada orang yang mukulin orang yang lain. Nah, ketika ada orang yang mukulin orang yang lain, lalu kemudian orang ini dipukulin 100 kali, lalu kemudian 1 kali dia balas. Dia balasnya pun dengan mungkin pukulan seadanya. Lalu dibilang, "Nah, gara-gara kamu balas kan aku nggak jadi damai sama kamu nih. Aku nggak jadi nyelamatin kamu nih. Padahal tadi tuh aku sudah mukulin kamu 100 kali, aku pengen menghentikan, cuma kamu mukul lagi. Jadi aku harus mukul kamu balik lebih kuat lagi 1000 kali." Kata-kata kayak gini nih logika yang benar-benar fail, logika yang benar-benar nggak masuk akal. Dengan mengatakan bahwa kita bisa menerima orang-orang yang ada di Palestina itu dizolimi, itu dibantai mereka, lalu kemudian ketika mereka fight back, ketika mereka membela diri, lantas kemudian dikatakan bahwa ya gara-gara kamu bela diri itu lantas ya nggak terjadi perdamaian. Permasalahannya siapa duluan yang datang di situ? Yang harus dijawab adalah kenapa Israel maunya di tanah itu aja? Kenapa mereka nggak milih di tanah Amerika aja? Kan Amerika sudah setuju tuh dengan solusi 2 negara. Lalu kenapa nggak bikin kemudian negara di Amerika misalnya, atau nggak bikin negara di Wakanda gitu misalnya? Kenapa harus negaranya di situ? Itu harus dijawab terlebih dahulu. Kenapa mereka mau masuk ke sana? Dan kenapa Israel yang dulunya nggak ada sama sekali, lalu kemudian bisa ke sana? Nah, itu yang harus dijawab pertama kali. Jadi bukan masalah konflik, bukan masalah perang, ini masalah penjajahan. Ngerti nggak sih? Ini masalah pendudukan. Orang punya tanah diambil. Orang punya tanah lalu kemudian diklaim. Maka apapun kalau teman-teman masih mikir ini adalah perang, ya udah nggak bisa apa-apa kita bahasnya. Tapi coba mikir, andai kan Belanda datang ke Indonesia gitu ya, lalu mereka menjajah selama 300-an tahun.
bukan datang ke Indonesia, datang ke Nusantara, lalu mereka menjajah selama ratusan tahun. Lalu kita bilang, ya itu kan sudah ratusan tahun yang lalu, sekarang mereka sudah punya wilayah Indonesia, kita nggak bisa mempermasalahkan mereka sudah punya wilayah Indonesia. Nyatanya mereka sudah di Indonesia, nyatanya mereka sekarang sudah lebih kuat daripada kita. Ya udahlah, kita bagi mereka aja lah tanah kita. Antum rela? Anda semua rela? Dengan logika yang sama, apakah bisa dipakai logika itu pada teman-teman kita yang ada di Palestina? Harusnya nggak bisa. Kenapa? Penjajah tetap penjajah. Dan negosiasi ke penjajah tuh nggak ada, selain mereka harus dienyahkan. Tiba-tiba penjajah datang ke kita, ya udah gini aja deh, daripada lu gue pukulin terus, dan gue pukulin lu, ya lu bales sih. Makanya kalau lu bales, ya lu balas dengan bambu runcing, ya gue kirim lagi rudal ke sana, gue kirim lagi senjata ke sana, gue kirim lagi meriam ke sana, karena lu balas pakai bambu runcing sih. Nah, kalau logika kayak gitu yang dipakai, ya Allah, Indonesia berarti salah. Dan ingat teman-teman sekalian, kenapa mereka takut banget kalau ini adalah menjadi permasalahan agama? Karena Indonesia baru bisa melawan dengan seimbang ketika Kiai Haji Hashim Asy'ari mengatakan bahwa ini masalah agama, resolusi jihad. Maka siapa yang bantu Belanda, mereka termasuk orang-orang yang kafir, dan siapa yang kemudian berjihad, mereka mati dan mereka mati syahid. Ini permasalahan agama. Ketika diangkat menjadi permasalahan agama, ini menjadi satu permasalahan yang penting dan menjadi permasalahan yang semua orang muslim ketika fight di situ mereka merasa worth it gitu loh maksudnya. Nah, jadi ini harus diselesaikan terlebih dahulu teman-teman sekalian. Mengenai kemudian yang lain tentang problematika, ada banyak sekali kesalahan logical fallacy yang saya dapat di situ. Kok bisa ketika ditanya kenapa Israel harus militer di situ? Kok ada kaitannya dengan kerajaan Israel setelah kemudian perang salib? Itu nggak ada hubungannya sama sekali. Kerajaan Yerusalem, Kingdom of Jerusalem, nggak ada hubungannya sama sekali. Makanya kalau Anda awas dan Anda baca sejarah, Anda akan bisa untuk lebih bijak dalam menuntaskan problematika ini. Jadi kalau kita lihat, pertama-tama dulu harus dibahas secara sejarah ini problematikanya di mana. Ini benar nggak masalah agama? Dan kalau memang Anda jujur melihat semua ini adalah masalah agama, udah kita jelasin. Masalah agama. Nah, kalau kita sudah bisa memandang kalau ini adalah masalah agama, maka yuk buka Al-Quran. Yuk buka Al-Hadis. Lalu kemudian kita lihat bagaimana kita bisa menyelesaikan ini kalau memang ini adalah bagian daripada masalah agama yang memang sudah dikasih tahu di dalam Al-Quran dan Hadis. Bahwa memang tanah itu akan menjadi tanah yang bermasalah, kita tahu. Dan kita memang kita memang tidak mengharapkan bahwa masalah akan selesai dalam waktu singkat. Apalagi sampai menyalahkan Hamas. Hamas sih mereka ngebom, Hamas sih mereka begini, Hamas sih mereka begitu. Pak, Bu, Indonesia itu atau negeri manapun yang terjajah, reaksi yang paling normal pada orang-orang yang terjajah adalah fight back. Itu reaksi normal. Bahkan tikus pun ketika sudah terdesak, dia akan nyerang gitu maksudnya. Apalagi manusia yang punya kehormatan, apalagi manusia yang punya izzah. Yang tanah mereka dirampas, kehormatan mereka dirampas, ekonomi mereka dirampas, terlebih lagi agama mereka dinistakan. Bahwa kiblat pertama mereka dinistakan. Ya mereka pasti fight back dong, apalagi mereka punya harga diri. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Itu yang diajarkan oleh pejuang-pejuang kita. Ketika kita mendapati satu kezoliman, maka pejuang kita mengajarkan, agama kita mengajarkan, kamu nggak boleh diam, kamu nggak bisa diam, kamu harus berdiri, kamu harus melawan, kamu harus berdiri, kamu harus menyampaikan sesuatu yang benar. Dan perjuangan itu nggak serta-merta cuma secara politik, yang kita sudah tahu bahwa yang mengkhianati perjanjian selalu saja orang-orang Yahudi, selalu saja Israel yang mengkhianati perjanjian. Jadi perjanjian itu bukan merupakan sebuah jalan, yang dimana mereka selalu mengkhianatinya. Nah, apalagi kemudian kesalahan itu ditimpakan kepada Hamas dengan kemudian dalil bahwa Hamas jual senjata, dengan dalil bahwa Hamas itu pengen kekuasaan dan segala macamnya. Bro, lihat dulu awal masalahnya ada di mana. Hamas nggak bakal muncul in the first place kalau seandainya Israel itu tidak menduduki wilayah yang ada di Baitul Maqdis, yang memang bukan tanah mereka secara apapun. Tapi kan Inggris sudah menang pada Perang Dunia Pertama. Itu yang kita bahas. Kenapa ada Perang Dunia Pertama? Dan emang kemudian menjadikan wajar kalau Inggris menguasai tanah Palestina dan memberikan kepada Zionis untuk kemudian menduduki tanah itu. Sedangkan di situ masih ada orang-orang. Apa yang kita bahas ini tentu aja percuma kalau Anda sudah dari awal selalu membungkus narasi ini semua dengan dalil radikalisme dan terorisme. Maka siapapun yang berbeda pandangan dengan Anda, siapapun yang kemudian Anda kira sebagai radikalis, sebagai teroris, ya Anda akan pandang dari sisi itu aja. Maka Hamas itu teroris. Orang-orang Indonesia membela Baitul Maqdis, mereka yang tidak suka dengan Israel adalah teroris, itulah radikalis. Ya kalau sudah sudut pandangnya begitu, kita sudah nggak bisa berharap pada apapun. Ya sudah, tutup aja, close aja sudah semua. Sekalian aja close your mind gitu kan ya. Sudah sekalian aja. Kenapa? Karena kalau semua harus dibungkus dengan sudut pandang radikalisme, terorisme, ya sudah, kita nggak akan pernah dapat kebenaran. Kebenaran akan jauh daripada mata, apalagi hati Anda. Tapi bagi semua orang yang kemudian mereka masih punya mata, hati, telinga, akal untuk berpikir, maka Anda coba lihat dalil-dalilnya, Anda coba pelajari kemudian faktanya, Anda coba pelajari kemudian sejarahnya, dan dari situlah Anda akan menjadi orang-orang yang tidak hanya terdidik, tidak hanya cerdas, tapi Anda menjadi orang-orang yang jujur dengan keimanan bahwa Allah dan Rasul-Nya saja mengarahkan bahwa ini selalu menjadi problematika agama. Ini selalu menjadi urusan agama yang harus kita perhatikan. Baitul Maqdis adalah sebagian daripada hati kita. Maka kalau Allah dan Rasul-Nya saja senantiasa mengatakan, menjelaskan bahwa ini adalah masalah agama, maka siapalah kita yang kemudian berani mengatakan bahwa ini bukan urusan agama, cuma urusan politik, perebutan kekuasaan, perdagangan senjata.
Siapalah kita mengatakan bahwa kita nggak usah menghakimi, kita nggak usah menuding, tapi kita sendiri yang menuding dengan apa yang kita nggak ngerti dan kita nggak tahu, dan mengabaikan fakta-fakta yang sedemikian terang di depan mata kita. Allah sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.